Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ba'thi wan nahya. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahu maulana al-azim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat tarawih Masjid Jami' Nurul Huda yang mudah-mudahan seluruhnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Malam ini Allah masih melimpahkan taufik kepada kita sekalian sehingga kita sanggup melangkahkan kaki menuju masjid yang mulia ini. Dalam rangka insya Allah bersama-sama kita akan melaksanakan ibadah sholat tarawih di malam yang ke-22. Hadirin, tidak terasa bahwa kita telah memasuki Ashrul Awakhir min Syahri Ramadan. 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan ini adalah merupakan ujian berat kita. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan uswah kepada kita sekalian bahwa beliau di akhir-akhir bulan suci Ramadan itu semangatnya bukan semakin kendor tetapi semakin termotivasi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga digambarkan beliau sadda mi'zaruh. Beliau mengikat kuat tali pinggangnya karena untuk menjemput ibadah di bulan suci Ramadan. Hadirin sedang salat tarawih yang mudah-mudahan seluruhnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an yang kita hafal surat Al-Qadar itu bunyinya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Qadar. Begitupun di dalam surat Ad-Dukhan Allah Subhanahu wa taala berfirman hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Qadar. Di dalam surat Ad-Dukhan sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh dengan keberkahan. Sebagian mufassir menjelaskan bahwa lailatul mubarakah di situ yang dimaksud adalah Lailatul Qadar. Tetapi umat Islam pada umumnya memperingati malam Nuzulul Quran itu 17 bulan Ramadan. Seperti tidak ada korelasi dengan ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa demikian jamaah sekalian? Kita banyak mendengar informasi. Para guru-guru kita mengajarkan bahwa Al-Quran turun di malam Qadar, dan malam Qadar itu adalah banyak diharapkan turunnya fi ashril awakhir min syahri Ramadan. 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan itu adalah saat yang paling banyak diharapkan turunnya Lailatul Qadar. Tetapi 17 Ramadan itu kan belum 10 hari terakhir. Hadirin, inilah yang perlu kita benar-benar dalam, bahwa peristiwa nuzulul Quran itu bagaimana diterangkan
di berbagai literatur bahwa Al-Quran itu 2 kali Allah turunkan. Yang pertama adalah Al-Quran diturunkan min lauhil mahfuz ila sama'id dunya atau fi baitil izzah. Allah turunkan Al-Quran dari lauhil mahfuz ke langit dunia atau yang dikenal dengan baitul izzah. Inilah yang diturunkan daf'atan wahidatan. Seluruh Al-Quran 30 juz itu turun semuanya. Dan kejadian inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini di saat turun yang pertama. Lalu turun yang kedua adalah turun dari langit dunia, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama kali diturunkannya, yaitu tanggal 17 bulan Ramadan, sebagaimana ini diriwayatkan oleh Imam Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Walaupun ada redaksi lain, banyak ulama yang mentafsirkan bukan tanggal 17, tapi dalam satu pendapat saja kita pakai yang kemudian dikenal di Indonesia terutama dan di berbagai belahan dunia. Al-Quran itu diyakini turunnya tanggal 17 bulan suci Ramadan. Hadirin sidang sholat tarawih yang berbahagia, inilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau para nabi-nabi terdahulu, mukjizatnya adalah sesuatu yang ditampilkan berupa khawariqul adah, hal-hal yang tidak sesuai dengan adat kebiasaan manusia. Seperti seperti Allah turunkan mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salam, hampir identik dengan sihir. Kenapa? Nabi Musa alaihi salam mukjizatnya seperti sihir, karena yang lagi ngetren pada zamannya adalah ilmu sihir. Pada Nabi Isa alaihi salam Allah turunkan mukjizat itu hampir menyerupai kedokteran. Nabi Isa itu dikenal nabi yang mukjizatnya adalah menyembuhkan orang sakit. Yubriul akmaha wal abros, menyembuhkan orang yang buta dari lahir, menyembuhkan orang yang punya penyakit kusta, penyakit lepra, bahkan menghidupkan orang mati. Kenapa mukjizatnya hampir seperti ilmu tabib? Karena yang lagi keren pada saat itu adalah ilmu kedokteran. Sehingga Nabi Isa diturunkan oleh Allah, Allah berikan mukjizatnya hampir menyerupai ilmu kedokteran. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Allah jadikan ini sebagai mukjizat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Al-Quran yang dijadikan sebagai mukjizat terbesarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena lagi ngetren pada zaman Rasulullah itu adalah ilmu sastra. Di setiap tahun itu selalu ada eksebisi, ada perlombaan sastra di pasar Ukaz. Di situ tempat di mana para pujangga-pujangga di saat teror dunia kumpul untuk mendemonstrasikan karya-karya tulisnya, mendemonstrasikan sajaknya, mendemonstrasikan puisinya, mendemonstrasikan syair-syairnya. Dan Rasulullah pun ikut tampil. Tetapi yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah syair, bukanlah puisi, bukanlah prosa, tetapi yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ayatun min ayatillah, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, yakni ayatul Qur'aniyah, ayat-ayat Al-Quran. Makanya tidak ada satupun yang sanggup menandingi apa yang dibaca oleh Rasulullah. Kenapa? Karena yang dibaca bukan sembarangan, bukan syair. Sehingga tidak sedikit mereka menganggap bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah sihir. Rasulullah gila
Tahila dan lain sebagainya, karena tidak sanggup untuk menandingi apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang di sini adalah menantang mereka. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Wa in kuntum fi raibin, jika kalian ragu-ragu, kalau ragu-ragu kepada apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mithlihi, datangkan satu surat saja. Satu surat saja yang bisa menyamai Al-Quran. Ternyata tidak ada satupun yang sanggup untuk menulis satu surat saja yang bisa menyamai Al-Quran. Ada pada zaman Nabi itu orang yang kemudian mengaku-ngaku menjadi seorang Nabi. Dia ngaku-ngaku. Jadi kalau ada orang sekarang ini ngaku jadi Nabi yang ke-26, dari zaman Nabi masih ada juga ada orang yang ngaku jadi Nabi yang ke-26. Harusnya urutannya bukan yang ke-26, sebab dulu udah ada. Belum lagi yang belakangan Ahmad Musaddiq, belum lagi yang di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat ada namanya agama Jasun, nabinya namanya Tukimin. Nabinya namanya Tukimin. Kalau dipakai sholawat sallallahu ala Tukimin nggak enak. Seharusnya bukan urutan yang ke-26, mestinya udah sekian banyak orang yang mengaku menjadi seorang nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Seperti pada zamannya Musailamah Al-Kadzdzab mengaku dirinya sebagai nabi. Dia menyampaikan ayat-ayat karangannya yang dia bilang ini adalah wahyu. Dia mengaku ketemu malaikat Jibril dan mendapatkan wahyu. Tapi coba bandingkan apa yang disampaikan oleh Musailamah Al-Kadzdzab, sama sekali tidak bisa disejajarkan dengan Al-Quran, jauh-jauh. Namanya karangan. Dia nulis ayat begini-begininya, niru. Kalau Rasulullah itu mendapat wahyu dari Allah surat Al-Fil, dia bikin surat Al-Fil juga, tapi bunyinya lain. Namanya ngarang. Dia bilang begini, Al-Filu mal-fil, wa ma adraka mal-fil, Al-Filu hayawanun lahu dhanabun wathil, wa khurtumun tawil, inna dhalika khalqu rabbina lakabir. Kalau yang gak pernah ngaji dikira Quran, padahal ini ayat karangannya Musailamah Al-Kadzdzab yang kalau diterjemah lucu. Al-Filu mal-fil, gajah. Apakah gajah itu? Apakah gajah itu? Gajah kok ditanya? Orang sudah pada tahu makhluk Allah yang namanya gajah, kok usah pakai kalimat pertanyaan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran dalam bentuk kalimat pertanyaan, itu menandakan bahwa kejadiannya bukan kejadian biasa, pasti kejadian yang luar biasa. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kamu? Ini kalimat pertanyaan yang Allah sampaikan, yang intinya bahwa yang akan disampaikan Allah itu kejadian yang dahsyat. Bukan menanyakan fisiknya gajah, apakah gajah itu? Anak kecil juga tahu. Gak usah pakai kalimat pertanyaan. Wa ma adraka mal fil. Tahukah kamu apakah gajah itu? Al-filu hayawanun lahu dhanabun wathil. Gajah itu adalah hewan yang punya buntut kompak kabit. Kayak gitu katanya wahyu. Wa khurtumun tawil, punya belalai panjang. Gajah yang belalainya panjang, yang belalainya pendek bapak-bapak. Belalainya pendek. Gajah belalainya panjang. Subhanallah, ada lagi ayat karangannya itu, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bil hubla akhraja minha nasamatan tas'a. Apakah kamu tidak tahu bagaimana Allah menciptakan orang bunting? Akhraja minha nasamatan tas'a, yang keluar dari orang bunting itu jabang bayi yang kemudian bisa berjalan. Kalau orang bunting lahir jabang bayi, di depannya pakai kalimat pertanyaan, ini apa? Orang tahu
Orang hamil pasti lahirnya bayi. Kalau ada orang hamil lahirnya kucing, baru tuh depannya pakai alam taro, lahirnya kucing, lahirnya bayi, gak usah pakai kalimat pertanyaan alam taro. Subhanallah. Ini itu pun banyak ternyata yang mengikutinya, orang-orang awam, orang-orang bodoh yang tidak mengerti akidah. Hadirin jamaah sekalian rahimahullah, maka kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa harus Allah memberikan mukjizat kepada nabi yang bentuknya khariqul ada seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim yang dibakar tidak hangus. Al-Quran sebagai dalil, bukti, al-mukjiz yang bisa melemahkan logika-logika orang-orang yang berpikir bahwa nabi itu adalah orang yang memiliki mukjizat seperti mukjizat yang pada saat Nabi Musa, Nabi Isa. Sehingga ketika dipertanyakan kenapa Al-Quran, subhanallah, Al-Quran itu menggambarkan sesuatu yang biasa, tapi ini sudah bisa menjadi dalil. Contoh, di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan makhluk yang namanya ba'udotan fama fauqoha, nyamuk dan yang lebih sedikit daripada nyamuk. Kok cuma menggambarkan nyamuk sebagai bukti adanya Allah? Logika berpikir kita ini adalah makhluk yang remeh-temeh, tetapi jika didalami betapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nyamuk ini menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau profesor berpikir tentang nyamuk, dia nggak ketemu makhluk sekecil itu kemaluannya sekecil apa. Kalau kita yang gede itu ada kuman, nggak bisa dilihat kayak apa kuman yang nempel di nyamuk. Seberapa rumitnya bikin usus nyamuk, seberapa rumitnya bikin jantungnya nyamuk, seberapa rumitnya bikin hatinya nyamuk, seberapa rumitnya memompa darah yang mengedarkan darah, yang darah itu bisa beredar di tubuhnya nyamuk. Ternyata hal yang seperti itu menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Al-Quran. Dan yang terakhir jamaah sekalian, satu-satunya kitab yang dijaga otentiknya sampai hari kiamat hanyalah Al-Quran. Karena ini sudah komitmen Allah Subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami turunkan al-dzikra, Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya. Dijaga oleh Allah. Tidak ada satupun ayat yang kemudian dirubah kecuali akhirnya diketahui perubahannya dan segera diganti, segera dirusak, diganti dengan yang benar seperti apa. Karena ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perubahan, tidak ada amandemen Al-Quran, karena ini sudah dijaga keasliannya. Jadi kalau bicara kitab yang suci, ya Al-Quran. Kenapa? Karena masih asli. Kalau sudah dirubah namanya bukan kitab suci, namun sudah dirubah. Kitab yang sudah dirubah asli bukan itu namanya apa? Sudah dirubah. Kita kalau beli HP itu kalau dalam banyak cloning kan nggak mau, dan dirubah isinya, mereknya doang, ya, merek Samsung misalnya, tapi ternyata isinya bukan Samsung, harus diganti itu mereknya Samsung karena isinya nggak sesuai dengan mereknya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk Al-Quran, mudah-mudahan kita akan diberikan syafaat Al-Quran, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam lindungan Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.